Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang perencanaan, perencanaan dan perancangan arsitektur itu seperti apa dan apa-apa aja sih langkah-langkahnya dan harus seperti apa. Jadi sini saya ambil eh, contoh kita membuat apartemen di sekitaran TB Simatupang, Jakarta Selatan. Nah, ini adalah eh, denah lokasi, sorry untuk peta, map, map, map daerah Jakarta Selatan. Nah, untuk pertama pendahuluan itu meliputi latar belakang, tujuan dan sasaran. Ya ini sebenarnya sih seperti kayak kita bikin skripsi, kurang lebih seperti itu. Ini step-stepnya. Nah, nanti mungkin kurang lebih seperti inilah nanti jika untuk dipresentasikan. Karena kan kalau arsitek juga kan selain presentasi seperti ini ada yang apa dalam bentuk Word, nanti ada eh, presentasi gambar, dan ini adalah presentasi materinya gitu. Dan nanti ada pembuatan maket, banner, dan juga ada 3D-nya. Nah, nanti di sini ada 3D-nya, 3D dan animasi. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Latar belakangnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat ada latar belakang, tujuan dan sasaran. Latar belakangnya adalah kita harus cari eh, undang-undangnya yang menerangkan bahwa itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Lalu banyaknya pendatang, dan lalu alasan latar belakang itu setelah kita sebenarnya oleh, nah bisa di poin ketiga ini bisa kita lihat, oleh karena itu dibutuhkan suatu tempat atau wadah untuk para karyawan menengah berupa hunian. Karena di sini dijelaskan bahwa, nah, khususnya Jakarta Selatan sudah padat penduduknya merupakan ruang lingkup terbatas untuk lahan hunian, lapangan pekerjaan serta perekonomian yang tidak stabil. Makanya dengan dengan lapangan pekerjaan yang ini, dengan padatnya penduduk kan butuh hunian. Kan kalau nyari tanah sekarang juga udah mulai tanah kosong, udah mulai susah ya. Jadi kita butuh hunian. Lalu tujuannya mampu menjadi daya tarik tersendiri. Ini adalah tujuan dari bangunan itu sendiri, apartemennya. Bentuknya seperti apa sih? Apa cuma sekedar apa? Monoton, kotak-kotak gitu doang, atau seperti ya pada apartemen pada umumnya, atau gimana lah. Nah, makanya di sini kita harus mampu menjadi daya tarik tersendiri dengan dukungan fasilitas di dalamnya. Lalu menciptakan kualitas ruang berupa bangunan apartemen kelas menengah pada kawasan perkantoran yang terintegrasi ya. Di sini dimaksud adalah kelas menengah itu karena biasanya kan kalau untuk karyawan-karyawan gitu kan nyari apartemen ya yang sesuai budget lah. Jadi nggak terlalu mewah-mewah banget. Dan juga terintegrasi itu maksudnya eh, bisa jaraknya tidak terlalu jauh. Karena kan tujuannya itu biar untuk mempersingkat waktu juga. Nah, sasarannya adalah memfasilitasi karyawan kantor menengah untuk hunian. Lalu menyediakan wadah tempat bagi karyawan menengah untuk beristirahat. Nah, ini untuk tidur, untuk istirahat lah. Maksudnya kalau misalkan pulang malam daripada balik ke rumah jauh-jauh gitu misalkan, mending balik ke apartemen aja gitu kan. Kurang lebih kan sama juga fasilitasnya, dan kenyamanannya juga sudah disetting sesuai dengan masing-masing ya kan.
Nah, ini untuk pebisnis atau pelaku ekonomi. Nah, ini untuk owner-owner sih sebenarnya. Nah, lanjut ke bab 2 adalah tinjauan bangunan apartemen. Meliputi klasifikasi lalu penentuan tapak. Nah, klasifikasi di sini adalah apartemen yang akan dibangun termasuk dalam kategori high rise building dengan single lot, koridor, dan sistem kepemilikan berupa apartemen beli. Nah, jadi dimasuk ini kalau single lot ini maksudnya seperti ini, single lot. Jadi hanya satu view doang. Kan biasanya kalau di apartemen gitu yang rata-rata kayak yang kotak-kotak gitu biasanya kan hadap-hadapan kan. Ya bukan nggak hadap-hadapan langsung sih, tapi saling serong-serong. Misalnya ini pintu di sini, yang depannya agak serong seperti ini. Biasanya seperti itu. Nah, ini kalau itu ada double lot. Kalau ini double lot di sini ada lagi di sini dengan pembagian di sini pintunya mulai dari sini di sini seperti itu. Nah, ini single lot. Yang kita pilih adalah single lot dengan sistem kepemilikan apartemen beli karena di sini penggunaannya kan juga pribadi dan untuk terintegrasi ke pekerjaan biar tidak jauh. Kayak di sini ada apa tipe apartemen yang akan kita rencanakan ini adalah apartemen beli. Nah, maka di sini sudah disebutkan maka apartemen adalah golongan pebisnis ekspatrial dan juga karyawan swasta menengah ke atas dengan berbagai macam tipe unit di dalamnya seperti studio, loft, dan penthouse. Nah, nanti ini kita bahas di web berikutnya. Nah, apartemen kita nanti akan berbentuk lingkaran seperti ini dengan titik pusat ada di tengah, yaitu sebagai inti bangunan yang berbentuk lingkaran sehingga koridor berada dikelilingi inti bangunan dan langsung tertuju ke unit-unit tipe hunian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, udah dibagi-bagi kan, tok 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 tok, tok bagi-bagi. Ini adalah tipe huniannya. Ini adalah huniannya. Nah, ini adalah koridornya. Nah, ini adalah lift. Misalkan ini lift, ini ada lift barang dan lain sebagainya. Nah, kelebihan tapak, kita harus menonjolkan tapak dong, berarti. Jadi kita tonjolkan, kita sebutkan di sini, memilih tapak perlu melihat kelebihan serta dampak terhadap sekitar tapak, sehingga bangunan yang akan dibangun sesuai dengan tujuan sebagai hunian bagi karyawan serta pebisnis. Karena kan ini lokasi di area perkantoran, jadi sudah jelas kan tujuannya sebagai hunian bagi karyawan dan juga pebisnis. Pebisnisnya owner dan karyawannya itu penggunanya atau pemiliknya. Nah, tapak di TB Semua Tepang ini adalah entrance kendaraan dapat langsung dari jalur utama RA Kartini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kontur tanah relatif datar. Kita harus ini tapak-tapaknya yang ada existingnya. Kontur tanah relatif datarnya adalah level-levelnya gitu loh. Nggak ada ketinggian, nggak miring, jadi datar. Nah, memiliki lahan yang luas, kurang lebih 1 hektar. Pencapaian jalan dari tol lebih dekat. Jadi aksesnya itu nggak jauh dari tol. Kan itu biasanya kan kita nyarinya deket tol, apalagi yang udah punya mobil pribadi gitu. Kan sangat terbantu. Lokasi berdekatan di area perkantoran. Nah, ini yang poin paling paling menjadi kelebihan. Karena kan ini yang dicari dan menjadi daya tarik tersendiri. Dekat dengan mall. Kalau kita lihat di Sema Tepang dekat dengan mall kan nih, yang di area Kartini itu. Ini lokasinya sih di sebelah ini, South Quarter, dekat dekat mall apa itu? Ya dekat lupa aku mallnya apa. Pokoknya dekat sebelahnya South Quarter. Nah, penentuan tapak. Dipilihlah tapak di kawasan TP Sementara karena beberapa faktor di bawah.
Nah, ini adalah kurang lebih bentuk tabaknya seperti ini. Nah, isi akses berada di Jalan TB Simatupang serta lokasi sangat strategis dan mudah diakses dari segala arah termasuk tol. Nah, karena dari tol pun bisa kita lihat gitu loh bangunannya juga. Isi itu live, dikelilingi dengan tempat-tempat untuk berbelanja dan bersantai. Sangat sesuai dengan kriteria untuk menunjukkan tadi untuk karyawan tadi. Nah, kita masuk ke bab 3, analisa dan sintesis mengenai lokasi tapak, peraturan daerah, SWOT, besaran ruang. Nah, lokasi tapaknya ini bisa kita buat seperti ini dari peta Indonesia. Terus di sini kita ini Jakarta, menuju ke Jakarta. Nah, Jakarta lebih diringkas lagi. Ini adalah Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, untuk lokasinya ini. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk di blow up lagi, lebih detail lagi di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah ada beberapa keterangan. Sorry ya, teman-teman, ini agak sedikit kurang sehat karena sebelumnya juga dari dua konten saya sebelumnya itu kan kurang lebih libur 11 hari atau nah itu kurang lebih aku agak kurang sehat selama itu. Nah, ini adalah nama proyeknya, perancangan apartemen. Fungsi site hunian. Lokasi site Jalan RA Kartini TB Simatupang samping South Quarter. Nah, seperti yang saya bilang tadi, samping South Quarter, samping persis sih sebenarnya. Nah, jenis bangunan vertikal. Luas site 10.000 meter persegi atau 1 hektar. GSB Utara 6 meter, GSB Barat 3 meter. Lalu KDB-nya 40%, RTH-nya 20%, tinggi maksimum 24 lantai. Ini adalah perhitungan dengan luas sekian, seperti itu, kurang lebih amannya 24 lantai. Jadi tapi dengan luas 1 hektar cuman ada 24 lantai itu kan rugi banget ya sebenarnya. Amat sangat rugi. Terlebih kan tanah sekarang juga mahal-mahal kan. Jadi selesai sama yang tadi di sini. Nah, nanti di sini kita akan buat, nah ini kan memanjang ya. Ini kan memanjang nih. Ini akan ada 2 tower berarti. Jadi nanti total ada 50, ya 54. 54, 55 atau ya kurang lebih 50 lantai lah nanti jadinya untuk kalau di tua tower. Nah, ini adalah perhitungan dari yang ini tadi. Kenapa bisa jadi 24 lantai? Itu. Nah, luas lahan kurang lebih 1 hektar. KDB, koefisien dasar bangunan adalah 40%. Sebenarnya ini peraturan tiap daerah beda-beda. Nah, ini kebetulan di Perda untuk Jakarta Selatan di Cilandak adalah 40%. Lalu KLB-nya, koefisien lantai bangunannya ada 3 KLB itu. 3 itu maksudnya untuk apa? Kan kalau apartemen nggak langsung ke kamar kan, dibawa lobby, area lobbynya itu biasanya bisa buat entah ruko atau head office, building management seperti itu. Nah, ini garis padan bangunan sebelah barat 3 meter, sebelah utara 6 meter. Jadi ini adalah BSB itu adalah setengah dari lebar jalan. Berarti ini sebelah baratnya lebar 6 meter, ini 12 meter depan. Ini jalan utama nih, sebelah utara 6 meter. Nah, ketinggian maksimum perda 24 lantai. Perhitungannya adalah luas lantai. Luas lantai bangunan sama dengan KLB kali luas lahan. 3 kali 10.000, 30.000. Luas lantai dasar KDB kali luas lahan 40% kali 10.000, jadi 4.000 meter persegi. Lalu jumlah lantai podium 3. Nah, kan itu lantai podium 3 itu kan yang bawah. Enggak, yang enggak langsung ke kamar kan. Kayak lobby gitu lah.
Nah, luas lantai podium 3 kali 4.000. Nah, kita kali dari seperti ini. Ada 12.000. Luas lantai tower 30.000 dikurangi 12.000 adalah 18.000. Nah, baru ketemu adalah 24 lantai dan 20 lantai. Nah, ini SWOT adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, strength sendiri adalah kekuatan. Terdapat bangunan gedung, ini adalah kelebihannya. Bentuk napak persegi panjang. Lokasi kawasan strategis berdekatan dengan mall dan perkantoran. Kelemahannya tidak adanya penampungan sampah. Maka di sini tidak ada penampungan sampah, berarti kita harus buat penampungan sampah di desain nanti dalam perencanaan kita nanti. Nah, inilah ada yang fokus utama kita. Tidak terdapat pusat kebugaran. Nah, berarti kan sekitaran kantor tuh nggak ada pusat kebugaran. Apalagi kan biasanya kalau orang capek kerja kan kadang cuma duduk di depan komputer doang atau di depan PC doang, nggak ada olahraga sama sekali, atau mungkin makan habis makan tidur, atau lebih ya lebih apa berkurang lah geraknya terlalu minim jadinya. Nah, itu tidak baik juga, makanya di situ kita perlu tempat kebugaran nih, kita harus adakan. Nah, opportunity ada peluangnya dapat diakses dengan kendaraan pribadi dan transportasi umum. Di lain kendaraan pribadi, transportasi umum pun juga banyak juga kan di sekitaran Simatupang itu, membantu perekonomian warga sekitar Tapak. Jadi akan ada imbasnya dengan adanya tempat tinggal, perkantoran, pasti akan ada peluang usaha untuk buka wirausaha, buat tempat makan, tempat minum, tempat nongkrong, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ancamannya adalah lokasi berada pada daerah kemacetan dan dekat lampu merah. Nah, ini kan kalau Point Square. Nah, ini Mall Point Square. Nah, ini kan deket nih. Nah, itu kan dekat lampu merah. Nah, biasanya kan di situ macet tuh. Apalagi jalan kita tahu era Kartini jalannya seperti itu, agak agak apa kurang 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 lebar banget sih itu kalau menurut saya pribadi. Itu jadi apalagi itu jadi nanti jadi titik kemacetan bisa jadi, karena pada saat keluar kantor nanti bisa apa untuk keluar masuk penghuni bisa jadi itu akan menimbulkan kemacetan. Nah, banyaknya laporan kejahatan ya, malah ya dewasa ini juga kita sudah tahu lah kejahatan seperti apa, kayak begal dan lain sebagainya, perampokan, apalagi untuk transportasi umum. Nah, ini adalah Tower A, besaran ruang Tower A di bagian belakang Ember. Ember ini kita ambil warna. Sebenarnya saya ini terinspirasi mengambil nama Ember, warna Ember itu saya terinspirasi dari dulu pas pada saat saya membuat apartemen ini. Kebetulan pas saya lagi hedonnya memakai HP Nokia. Nah, Nokia dengan sistem operasi Windows Phone kan waktu itu, Lumia kalau nggak salah. Nah, itu aku pakai itu. Jadi itu kan uh, sedikit cerita, OS-nya, update OS-nya Windows Phone itu adalah warna, nama-nama warna. Kalau untuk Android kan uh, nama-nama makanan ya, atau kayak Oreo, ya nama-nama seperti itulah, makanan ringan ringan seperti itu. Jadi seperti itu. Dari Android kan Gingerbread, Lollipop, terus Marshmallow. Nah, kalau untuk yang Windows Phone ini Ember, Black, Giant, Denim, nah itu. Lalu kita balik lagi ke materi kita. Ini adalah tipe, ada klasifikasi tipe, ukuran, luas unit, jumlah unit lantai, total luas, lalu keterangan. Tipe studio. Nah, tadi kita sudah disebutkan ada beberapa tipe.
studio, loft, penthouse. Nah, di sini kita besaran ruangnya kita harus hitung juga untuk sirkulasinya, lalu luas skor. Nah, luas skor ini titik pusatnya tadi, yang ada di tengah tadi, di tengah kan di lingkaran. Di sini ada lingkaran warna hitam dan ada untuk lift dan lain sebagainya. Itu adalah luas skor. Nah, lalu di sini nanti kita total kurang lebih 15.000 meter persegi. Nah, ini adalah luasnya nih studio sekian, penthouse sekian, sirkulasi 40. Ini 240 dari mana, 788 dari mana, atau 2016 dari mana, ini dari mana sudah ada, sudah dihitung. Nah, ini untuk studio, luas unitnya adalah standarnya 35, loft-nya 76, standarnya penthouse 197. Nah, ini jumlah unit satu tower, di tower satu tower ya. Studio adalah 22 unit atau 22 lantai. Sorry, ini untuk jumlah unitnya ya. 22 lantai, 22 unit, 10 unit, dan 2 unit, ini total ada 24 lantai. Nah, itu sebenarnya tergantung. Ini 20 apa mau kita bikin di unit atau di lantai. Jadi ini unit sih sebenarnya. Nah, lalu untuk total luasnya ini adalah tinggal kita kali aja. Seperti itu. Keterangan. Karena tadi luas nih. Karena tadi koefisien lantai bangunan ada 3. Maka di sini kita mulai dari lantai 4. Nah, ini kurang lebih kan 9 lantai. Lantai 4 sampai lantai 12 itu 9 lantai. Kita bisa hitung-hitung 22 unit itu ada berapa lantai. Nah, ini lalu menerus 13 sampai 22 ada 10 lantai, kurang lebih 10 lantai. Nah, ini baru yang tipe penthouse ada 2 lantai. Nah, untuk sirkulasinya 1/10 kali 1200. Ini adalah luasnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, 40. Nah, tadi seperti yang saya bilang, upgrade OS-nya ya. Black Tower B, Black. Nah, ini adalah yang Tower B, yang 20 lantai. Seperti ini. Kurang lebih sama penjelasannya, sama ini. Lalu kita masuk ke bab 4, konsep perencanaan. Ini adalah meliputi bangunan hemat energi, zone plan, orientasi bangunan, bentuk masa bangunan. Nah, sedikit cerita untuk bangunan hemat energi ini seperti apa sih hematnya tuh? Fokusnya di mana sih? Kan banyak tuh, hemat energi kan luas. Kita akan bahas nanti menuju kemana hemat energi ini, dan lalu zone plan-nya, orientasi bangunannya, dan untuk masa bangunannya. Nah, untuk bangunan hemat energi sendiri adalah bangunan efisien dan efektif dapat dicapai dengan menggunakan solar cell, sehingga komponen-komponen penghasil cadangan energi tersebut diletakkan di bagian selimut gedung atau curtain wall, sehingga bisa mengambil sinar matahari secara maksimal sebagai sumber energi yang akan dimanfaatkan. Nah, jadi di sini kita pakai solar cell. Jadi nanti kan untuk apartemen, biar nanti kesannya nggak hanya sekedar bangunan aja, atau yang apa namanya, yang kelihatan balkonnya, karena akan nampak seperti itu aja kan. Makanya ini mau kita bikin selimut. Nah, ini kita pasangin solar cell. Kita bikin selimutnya. Nah, selimutnya itu adalah solar cell. Nanti perkuatannya bisa kita pakai baja ringan atau yang lebih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan curtain wall itu. Nah, jadi penggunaannya cadangan energi ini
nanti bisa kita manfaatkan untuk misalkan untuk energi yang lain, misalkan yang bukan area privasi kayak area umum di koridor gitu, untuk lampu kan itu kan area umum, jadi mungkin kita bisa manfaatkan untuk itu, kan kurang lebih lumayan itu kalau kita bisa memanfaat atau mengurangi daya dari penggunaan lampu di koridor. Lalu dari energi yang terkumpul dengan pemanfaatan sinar matahari melalui solar cell, maka akan dimanfaatkan untuk penggunaan lampu koridor. Nah, lampu koridor dan lampu balkon tiap unit jika pada saat jam tertentu bisa dipergunakan. Terlebih untuk penggunaan lampu ada balkon yang tidak membutuhkan watt terlalu banyak. Nah, ya balkon nggak perlu terang-terang, kasarannya kan seperti itu. Jadi biasanya nggak terang karena kan juga bukan area yang selalu kita pakai. Biasanya kalau untuk di apartemen malah justru itu buat nyuruh baju kan, dan juga buat buat naruh output AC gitu kan. Nah, ada solar cell ukuran 1 meter persegi dapat menghasilkan listrik sekitar 100 watt. Nah, kan lumayan tuh 100 watt. Nah, ini kita bisa bisa hitung aja dari 24 lantai berapa meter tingginya, kita kali, ya udah lumayan sih yang akan kita bisa hemat. Nah, ini kurang lebih ini adalah gambaran, ini kurang lebih gambaran dari apa yang nanti kita rencanakan. Nah, ini adalah untuk zone plan-nya di mana zona-zona private, semi public, public, semi private dan public. Nah, ini ada A, B, C, D, E dan E. Nah, zona vertikal adalah zona private seperti unit hunian diletakkan berbeda dan makin ke atas makin private sehingga akan menghindari suasana zona lain. Nah, makanya di apa tadi yang 3 lantai tadi ya. Di sini ada restoran, ada ruang serbaguna, ada fitness, ada food court, ada mini shop, spa and salon. Nah, ini bisa kita rangkum dalam 3 lantai tadi. Nah, ini adalah orientasi bangunan. Nah, ini yang ditunjuk adalah jalan masuknya. Jalan masuknya di sini. Nah, orientasi utama bangunan diarahkan ke Jalan DP Semut Pepeng atau Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan ke arah penduduk sekitar. Karena pintu masuk diletakkan pada Jalan TB Semut Pepeng untuk memudahkan aksesnya. Nah, kan yang ini era Kartini, kalau nggak salah di sini kan ini yang adalah era Kartininya. Nah, langsung bisa kita masuk gitu. Ada beberapa alasan juga kenapa bentuk bangunannya seperti ini, lingkaran sini, karena juga apalagi pertama orientasinya adalah biar saling terintegrasi dengan short quarter. Kan kita tahu short quarter juga bentuknya sedikit sedikit lonjong-lonjong gitu kan. Nah, dan juga ini adalah lingkaran, ada filosofinya juga, nanti akan ada pembahasannya di situ. Nah, filosofi kita balik dulu ke sini aja deh. Filosofinya adalah lingkaran, nanti ada. Nah, bentuk masa bangunannya adalah diambil lingkaran karena bentuknya indah dan dinamis. Nah, di sini dijelaskan menggambarkan pekerja yang aktif, bisa saling terikat dan terintegrasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah eh, towernya, ada 2. Nah, di sini eh, ada kolam renang di antara keduanya. Nah, di sini ini ada area luar outdoor. Ini area outdoor, ada restoran yang tipe outdoor dan indoor. Ini masih satu restorannya itu misalkan tempat makan Ricis ya, Ricis atau KFC. Dia punya opsi ada yang di indoor atau di outdoor seperti itu. Nah, kalau di outdoor kan enak nih, langsung bisa lihat ke kolam renang. Di sini ada dengan berbagai keindahan tanaman-tanaman dan landscape-nya segala macam seperti itu ada. Nah, ini mobil masuk. Ini kan sudah ada arah-arahnya nih. Nah, ini seperti inilah. Nah, ini untuk
masuk ke basement, keluar basement seperti itu. Nah, ini tower yang yang ini adalah yang ini, dan yang ini adalah ini. Kenapa ini ada petungulan seperti ini? Nah, ini adalah dua lantai penthouse tadi. Karena penthouse itu eh, tipe tertinggi atau tipe mewah, biasanya dua lantai, atau walaupun tidak dua lantai, satu lantai itu harus luas dan juga ada tamannya. Itu. Nah, ini di sini adalah taman. Ini di lantai rooftop ini adalah taman. Berbeda dari yang di depan ini, dia tidak ada taman, dia langsung tower gitu aja. Nah, jadi di sini bentuk gubahan masanya seperti itu. Nah, ini kurang lebih 3D-nya seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Ini petongolannya tadi. Nah, ini adalah yang tadi 3 lantai tadi. Towernya ya, di sini bisa kita setel untuk animasinya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya bukan asal, sebenarnya cuma sekedar untuk gambaran aja. Akan lebih baik kalau kita bikinnya juga apa namanya, diseriusin atau maksimal sama maksimal. Ini kan cuma sekedar sebagai contoh saja, jadi bikinnya sebagai contoh, jadi tidak terlalu saya buat wah gitu. Sebenarnya kalau akan lebih baik lagi kalau nanti di sini ada orang jalan, ada mobil jalan gitu. Nah ini adalah kolam renangnya seperti itu. Nah, ini rumah spesial alamnya. Nah ini, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah beberapa poin yang beberapa poin yang sudah saya rangkum dalam perencanaan dan perancangan arsitektur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga membantu untuk khususnya teman-teman yang baru akan masuk ke teknik arsitektur. Sampai jumpa dengan konten saya yang selanjutnya. Mungkin bisa request saya harus mendetailkan di bagian mana seperti itu, atau nanti untuk standar-standar uangnya ya. Oke, terima kasih teman-teman.